Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengerti dan memahami bahwa buah-buah kehidupan kami berasal dari kepribadian kami, berasal dari karakter kami, berasal dari sifat kami. Bantu kami untuk semakin memurnikan diri, semakin lebih baik, semakin berkualitas. Dan tanpa Roh Kudus-Mu kami tak mampu dan tak dapat. Bantu kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus hari ini mengajar kita pada sesuatu yang amat penting. Mungkin tanpa kita sadari. Dalam bahasa hidup rohani kita sebut sebagai discernment, spiritual discernment, pembedaan roh-roh. Jadi kenapa harus ada pembedaan roh? Karena begitu banyak penyesatan. Begitu banyak kebohongan. Terutama di zaman ini, yaitu zaman post-truth. Zaman setelah kebenaran. Maka yang tidak benar dianggap sebagai kebenaran. Dan itulah dengan hoax, dengan prank, dengan flexing. Orang hanya ingin di permukaan. Hanya orang popularitas. Hanya demi popularitas orang bisa mengorbankan segala-galanya. Kejujuran, keintegritas. Itu nilai-nilai itu adalah bagian yang paling terakhir dari kehidupan manusia. Dan orang bisa tertipu. Ya, kalau boleh jujur dengan situasi sekarang. Orang terpesona dengan hal yang kelihatannya mengagumkan, yang indah, yang mulia, tetapi dibangun atas dasar yang tidak kokoh. Ya, atas dasar ingin berkuasa, ya, atas dasar ingin melanggengkan kekuasaan. Demi kelompok, demi keluarga dan seterusnya. Dan akibatnya mulai runtuh, mulai kelihatan buah-buah yang tidak bagus, tidak jelek, tidak tidak langgeng di mana-mana karena hanya demi untuk mendapatkan suatu prestise, legitimasi, atau mendapatkan sesuatu yang nampaknya menyenangkan. Maka itu saudaraku terkasih, mari kita belajar. Dan itu juga di dalam dunia medsos ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya mendengar dan bagaimana tentang orang yang katanya demon, iblis yang bisa bertobat. Ya, jadi ini dibohongi, iblis itu punya sifat manipulatif, berbohong, menipu, ya, dan membuat orang ingin karena sesuatu hal yang lebih tinggi. Jadi ketika orang menipu, ketika orang berbohong, ketika orang melakukan hoax, prank dan seterusnya, itu ciri orang yang menurut saya secara kasar ya semacam devilish. Jadi berbohong demi sesuatu, dan itu kita lihat ciri-cirinya, dan itu destruksi, menghancurkan ya. Dan zaman ini menjadi zaman yang seperti itu, ketika orang berkuasa lalu menggunakan berbagai cara, misalnya algoritma diatur sedemikian rupa dengan memakai komputerisasi semua hal ya. Jadi menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi serakah ya, lalu menghalalkan cara. Jadi hukum Machiavelli itu menjadi hukum yang dihalalkan, dilegalkan. Dan orang mengatakan ya, lihatlah hasilnya, lihatlah orang suka begitu. Tapi tidak bisa tidak hanya dengan lihat hasilnya, kelihatannya menang dengan segala cara yang baik. Tetapi orang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi bahwa akan nampaklah kejahatan itu pada waktunya. Ya, jadi ada peribahasa yang selalu mengatakan pada waktunya, pada akhirnya buah-buahnya akan nampak. Dari buah-buahnya kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Dan persis dikatakan Yesus, kalau pohon yang baik, pasti dia akan menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang tidak baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan itu maka itu berkaitan dengan karakter, dengan kepribadian, dengan sifat-sifat yang melekat dalam diri orang itu. Dan tidak bisa, nampaknya tidak bisa dibohongi, pada semakin lama semakin jelas. Nah itulah, maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi di tengah segala zaman post-truth, yang zaman kebohongan, zaman
setelah kebenaran menjadi kebohongan, ini menjadi kebenaran, pada waktunya akan hancur lebur. Bahkan ada orang menyebut bahwa zaman ini adalah zaman di mana mulai nampak kekuatan Dajjal, kekuatan Lucifer, yang di mana-mana orang menunjukkan hal-hal yang tersebut, ya, hal-hal yang negatif itu. Ya, meski nampaknya kelihatan baik. Ya, dan itulah pentingnya bagi kita discernment, kepekaan, ketajaman. Dan bagaimana kita discernment? Ya, kita jangan mudah percaya pada sesuatu yang nampaknya baik. Kita harus bersifat kritis, kita harus bersifat skeptis dengan segala sesuatu, apakah benar atau tidak, dan kita uji dengan berbagai macam pertimbangan dan mungkin pertanyaan, mungkin diskusi dengan orang lain, dan melihat mana yang sebetulnya sesungguhnya terjadi dan kebenaran. Karena kebenaranlah yang pada akhirnya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ketidakbenaran akan berbohong, akan mengakibatkan kita menjadi jatuh. Ya, menjadi pada waktunya akan jatuh. Ya, sekali lagi pada waktunya akan jatuh. Meskipun nampaknya sekarang tidak demikian. Semoga kita semua ya, saat ini sungguh harus belajar untuk membeda-bedakan. Di samping bahwa kita kritis, ya, berpikiran krisis, meskipun sekarang tidak mudah juga, ya, orang ingin cepat, panik segala macam, dibohongi bahwa dia akan mendapatkan hadiah dari bank ini, bank itu, dari perusahaan ini, perusahaan itu, dengan cara yang sangat meyakinkan, apalagi dengan artificial intelligence, suara seperti suara orang yang kita dekat dengan kita, ya. Itu semua menjadi sangat problematik di zaman ini, ya. Orang tertipu dengan apa yang nampak kelihatan. Maka tidak hanya kita dengan dengan kepekaan dan ketajaman, tetapi juga dengan doa. Ya, dengan berdoa itulah kita mempersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka apa yang jelek di mata kita, dan kita akan mengerti, oh ternyata ini penipuan-penipuan yang membuka mata kita. Jadi semacam kabut-kabut itu dibuka, dan kita mengerti bahwa itu adalah yang salah, ya, yang tidak baik. Semoga kita kritis, kita skeptis dengan sesuatu yang nampaknya baik. Lalu yang kedua, kita perserahkan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita berdoa supaya apapun yang lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua setiap hari dan setiap saat, sehingga memiliki ketajaman dan kepekaan dalam menilai sesuatu, membeda-bedakan mana yang baik dan benar. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.